Iya, saya siapa? paham. Penunggu siapa? Penunggu di sini yang Penunggu tadi. di sini. Tadi diajak ngobrol sama Den. Terus mereka kayak ngomongin ayam. Nanti kalau udah waktunya dikasih, tapi bukan sekarang. Ya. Lu jangan pengambil-ambil nih. Aku suka makan. Siapa nama kamu? Kijoko. Kijoko. Siapa? Joko. Kijaka. 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 Aki udah lama di sini. Dari kapan Aki? Lama sama mana bangunan. Sebelum ada bangunan ini. Berarti Aki lihat waktu kejadian-kejadian di sini ya semuanya. Boleh cerita nggak sama kami? Kami mau tahu. Ya, Ada apa aja di sini? dulu jam bangunan ini masih dibangun. Dulu, iya. Banyak sekali tumbal yang Banyak sekali tumbal. Ada berapa tumbal Aki tepatnya? Saya nggak terlalu jelas ada kelihatan. 3 sampai 4. Ada berapa? Aku butuh ayam. Siapin di bawah. 3. Coba enggak. Siapin di bawah ya. Enggak. Ya. Ya. Siapin di bawah ya. Jangan. Aki, jangan. Siapin di bawah ya. Ki, ya. Ki, Jangan, jangan Ki. Siapin di bawah, Ki, Ki. jangan. Bisa Jangan di bawah. sekarang. Allahu Jangan Jangan sekarang. gitu. Jangan gitu. Allahumma sholli ala Kak. Mana? 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 Mana Mbah Nur? Aku kan berdiri. Ya, bismillah. Bantu aku. Aku tahu tempatnya. Ayo aku tahu tempat. Bantu aku. Bantu aku. Bantu aku. Ya, sebentar. Bantu aku. Sebentar ya. Yuk. Pelan-pelan. Awas. Belum diketahui sosok apa yang sebenarnya mengganggu Nanda saat ini, namun sosok ini melakukan hal yang sangat ekstrim, bahkan mampu mencelakai Den Ananda. Dah, kamu udah dapat apa yang kamu mau kan? Keluar. Keadaan berangsur membaik, di mana Den Ananda mulai terlepas dari gangguan sosok astral yang merupakan penunggu area bendungan Ranca Sumur ini. Kak. Ya. Tadi kakak kenapa? Iya. Lari. Terus kita nggak bisa menghandle kakak semua loh. Iya. Itu kenapa? Jadi ada sosok yang di bawah itu yang kayak mengundang saya untuk ke bawah sini. Ke bawah situ pada saat kita berjalan menuju ke sana, tiba-tiba ada yang kayak ngajak komunikasi ke badan saya. Kayak gitu sih. Tapi emang nggak bisa dikontrol banget ya kak? Sampai separah tadi loh, bener-bener. Untuk hal itu emang nggak bisa ya, soalnya kan emang kita di awal udah ngebuka sesuatu yang dimana untuk mendapatkan info-info yang soal di tempatnya. Dan ini kayaknya nggak tahu kenapa ya sosok ini kayak seakan-akan sosok yang negatif. Tapi kita coba ke bawah aja. Kalau menurut saya sih kayak dibilang negatif enggak ya. Ini kayak lebih cenderung netral. Nah makanya alangkah baiknya kita langsung ke bawah aja supaya kita lebih tahu juga info yang kita dapat. Bentar dulu. Tapi emang yakin takutnya nanti akan lebih parah lagi ketika kita ke bawah. Aku sih ngerasa kayak ada yang nggak beres Ya takutnya. kita coba aja ke bawah ya. Coba. Ya. Coba. Ya, kita harus hati-hati aja. Semakin penasaran dengan sesuatu yang ada di area sungai, kami pun bergegas menuju sungai untuk mencari tahu sosok apa yang memang sempat meminta Nanda turun untuk menemuinya. Saya boleh minta netizen. Minta lampu dimatikan. Iya. Lampu tolong dimatiin, maaf. Bio, Yap. Dian sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi dia lihat. Jadi supaya jelas sosok yang tadi itu siapa dan mau dia apa aktivitas dia di sini. Jadi ini supaya jelas, dan tadi juga kan sempat ada insiden. Jangan sampai ini ada sesuatu hal yang buruk terulang dan berkelanjutan seperti itu. Sosok tadi ada di sebelah sana. Sebelah kiri. Di sebelah sana
sekitar 15 meter dari tempat kita berdiri saat ini. Dia sedang berdiri saat ini. Dia berdiri di atas air dan wajahnya ini menghadap ke Den. Matanya menghadap ke Den. Di belakang kita itu ada sosok buaya putih. Penjelmaan sosok kakek tua dengan menggunakan pangsi hitam, full pangsi hitam. Nah, sosok ini sosok yang negatif, yang dimana tadi pada saat kita awal perjalanan menuju ke sini itu disesatkan supaya tidak nyampe ke tempatnya dia. Makanya tadi saya bilang pada saat di awal, ini kayak ada sesuatu yang menyesatkan kita supaya kita tidak sampai ke tujuan yang kita maksud begitu. Iya. Nah, sosok ini bilang, saya masih butuh sesuatu dari kalian. Itu sesuatunya itu kayak dulu bekas pembangunan ini dulu sempat makan tumbal ya pada saat itu ya. Nah, dia tuh pengen haus, masih tetap haus akan tumbal itu. Tapi Mana? Oh, astagfirullahaladzim. Dia jalan cepat sekali, kayak melayang cepat sekali. Dia mau balik ke tempat asalnya yang di sana. Dia bilang, saya tidak mau dibuka sama kalian soal kejadian-kejadian yang ada di sini. Jadi seakan-akan itu dia menutupi sesuatu pada saat dulu pembangunan bendungan ini, Dio. Nah, asalnya itu dia di sana, asalnya. Dan ada kaitannya sama Sungai Cisadane. Yang dimana Sungai Cisadane itu ada sosok yang berbentuk buaya, ada yang positif, ada yang negatif pada saat itu. Nah, inilah sosok yang negatifnya yang tadi sempat masuk ke tubuh saya juga. Kayak gitu, Budi. Karena memang ini alirannya masih aliran Sungai Cisadane ya. Ya, Dan mereka kayak semacam koloni, membentuk sebuah koloni kerajaan seperti itu. Tapi kenapa sih mereka masih nggak ada rasa puas padahal sudah banyak memakan korban bisa dibilang. Dan sampai sekarang mereka kayak masih banyak kepingin kan kayak tadi. ya. Kayak dengan si Kijaka tadi. Oke, Kenapa jadi sih? emang makhluk gaib itu tidak akan ada puasnya. Tidak ada apa yang bahasanya beda dengan manusia. Tapi makhluk gaib itu mau sampai kapanpun tidak akan ada rasa puasnya. Dan emang sosok ini, kalau yang saya tangkap ya, hawanya itu kayak suka mengganggu penduduk-penduduk yang datang ke sini untuk memancing. Yang seakan-akan dia itu menjelma seperti kakek dengan menggunakan hitam-hitam, pakaian hitam-hitam, dan dia duduk di sampingnya sambil memancing juga gitu dia. Tapi Den, sebentar. Iya. Kalau yang saya rasa dia bukan negatif, tapi lebih cenderung netral. Jadi kayak nggak ada hubungannya dengan semua yang tragedi-tragedi yang terjadi di sini. Nah itu dia. Kalau saya, penglihatan saya adalah dia itu sosok yang negatif. Sosok yang negatif kenapa bisa gitu? Dia sempat bilang sama saya, tadi saya yang masuk ke tubuh kamu. Dan saya ingin meminta sesuatu dari kalian. Dan sampai saat ini saya masih butuh sesuatu itu. Terdapat sebuah perdebatan antara Nanda dan Rudi mengenai sosok buaya putih ini, di mana sosok buaya ini merupakan sosok yang negatif atau merupakan sosok yang netral. Namun meskipun demikian, sosok ini sebenarnya tidak pernah mencelakai orang yang berada di sekitar bendungan. Hai. Tunggu. Sini, ayo. Dan saya dapat satu hal yang kenapa saya bisa bilang itu sosoknya negatif. Jadi saya kayak mungkin saya sedang ngeblank pada saat habis dia komunikasi dengan makhluk ini. Ada sosok hitam, tapi dia melayang ke atas sana.
Dan coba kamu lihat di atas itu. Apa itu? Ada sosok wanita ya. Ada perempuan. Iya Den, betul. Perempuan. Tapi perempuan ini kayak megang sesuatu di tangannya.